Bapak Ibu yang saya hormati, saat usia mulai menua, rambut memutih, dan langkah tak lagi sekuat dulu, ada satu hal yang lebih berharga dari harta, yaitu kasih sayang. Tapi tak sedikit orang tua yang di usia senja justru merasa kesepian, ditinggalkan, bahkan tidak dihargai. Padahal mereka dulu telah mengorbankan segalanya demi anak-anaknya. Namun perlu diingat bahwa cinta tidak bisa dipaksakan, apalagi dituntut. Semakin kita menuntut untuk dihormati, semakin kita kehilangan makna dari kasih sayang itu sendiri. Maka, jika Bapak Ibu ingin tetap disayang dan dihormati anak hingga akhir usia, belajarlah menjadi bijak. Bukan hanya dengan nasihat, tapi lewat sikap yang menyejukkan. Terkadang, menjadi tua bukan soal fisik, tapi soal kebijaksanaan dalam bersikap. Usia boleh menua, tapi hati harus tetap hangat. Dalam video ini, kita akan membahas 5 hal bijak yang jika Anda lakukan akan membuat anak-anak tetap menyayangi Anda, bukan karena kewajiban, tapi karena ketulusan. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar berapakah usia Bapak Ibu saat ini, dan dari daerah manakah tempat tinggal Bapak Ibu saat menonton video ini. Karena saya ingin mengenal Bapak Ibu lebih dekat. Sekarang, mari kita mulai. Hal yang harus dilakukan oleh lansia agar disayangi dan dihormati oleh anak cucu yang pertama adalah jangan banyak menuntut. Saat orang tua mulai menua, sangat wajar jika ingin lebih diperhatikan anak. Tapi hati-hati, terlalu sering menuntut justru bisa membuat anak merasa tertekan. Misalnya, seorang ibu bernama Bu Tarti selalu meminta anaknya datang setiap minggu, harus bawa belanjaan, harus lama di rumah, dan harus menuruti semua keinginannya. Awalnya anak-anaknya patuh, tapi lama-kelamaan merasa lelah, merasa seperti selalu kurang di mata ibunya. Tanpa disadari, sikap menuntut itu justru membuat anak menjauh, bukan karena tidak sayang, tapi karena merasa apapun yang anaknya lakukan selalu tidak pernah cukup di mata ibunya. Sebaliknya, ada juga Pak Wilio, yang meski tinggal sendiri selalu menyambut anak-anaknya dengan senyum tanpa keluhan. Ia bersyukur saat anaknya datang dan tetap mendoakan saat anaknya sibuk. Hasilnya, anak-anak justru sering datang tanpa diminta. Kadang, dengan tidak menuntut, kita justru mendapat lebih dari yang kita harapkan. Kasih sayang yang datang dari hati bukan karena kewajiban. Namun, perlu saya ingatkan di sini bahwa sebagai anak harus meluangkan waktunya juga buat orang tuanya. Jangan mentang-mentang orang tuanya tidak pernah menuntut apa-apa, lantas tidak sadar atau bahkan pura-pura tidak tahu. Sebagai anak harus bisa peka dan belajar mengerti hati dan perasaan orang tuanya. Setiap bulan minimal usahakan 1 atau 2 kali. Kunjungilah orang tua Anda, bawa istri, suami, dan anak. Bawakan makanan kesukaan orang tua dan ajak mereka jalan-jalan. Hal yang harus dilakukan oleh lansia agar disayangi dan dihormati anak cucu yang kedua adalah jangan ikut campur rumah tangga anak. Setelah anak menikah, mereka punya kehidupan sendiri. Tugas kita sebagai orang tua bukan lagi mengatur, tapi mendampingi dari jauh dengan doa-doa dan pengertian. Banyak orang tua tanpa sadar ikut campur terlalu dalam, misalnya soal cara mendidik cucu, keuangan rumah tangga anak, bahkan urusan dapur dan baju. Contohnya, Bu Sari sering datang ke rumah anaknya dan mengomentari menantunya, "Kenapa masakannya begini?" Atau "Kalau zaman saya tidak seperti itu." Lama-kelamaan, sang menantu merasa tidak nyaman dan anaknya pun menjadi serba salah. Akhirnya hubungan mereka menjadi renggang. Beda dengan Bu Wati yang tahu batas, saat anaknya bertanya, barulah ia memberi pendapat. Ia lebih sering memuji dan menghargai cara menantunya mengurus rumah. Akibatnya, menantu justru jadi lebih dekat dan sering minta nasihatnya. Ingatlah, ikut campur hanya akan menjauhkan, tapi menghargai justru akan mendekatkan. Kadang diam yang bijak lebih dihargai daripada kata-kata yang tidak diminta. Apakah Bapak Ibu setuju dengan 2 poin pertama yang saya katakan? Ataukah Bapak Ibu punya pendapat yang lain? Jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar, karena di sini kita belajar bersama tanpa bermaksud untuk menggurui. Mari kita lanjut ke poin nomor 3. Jangan membanding-bandingkan anak.
Setiap anak itu unik. Mereka punya jalan hidup, kemampuan, dan cara berpikir yang berbeda. Tapi sayangnya, banyak orang tua yang masih suka membandingkan satu anaknya dengan yang lain, baik secara terang-terangan maupun lewat ucapan yang seolah biasa saja. Misalnya Pak Karto sering berkata, "Kakakmu itu rajin sekali, rumahnya bagus, penghasilannya juga besar. Kamu kapan bisa seperti dia?" Walau maksudnya ingin memotivasi, tapi yang dirasakan si anak justru kecewa dan kecil hati. Ia merasa tidak cukup baik di mata orang tuanya, dan lama-lama enggan berkunjung. Sebaliknya, Bu Mina selalu berkata pada setiap anaknya, "Ibu bangga sama kalian. Meskipun caramu berbeda, kalian tetap anak-anak yang baik." Anak-anaknya merasa diterima, tidak dibandingkan, dan justru semakin dekat dengan sang ibu. Membandingkan hanya akan melukai, tapi menerima apa adanya akan menumbuhkan cinta. Anak akan merasa dihargai bukan karena prestasinya, tapi karena kehadirannya sebagai anak yang dicintai sepenuh hati. Menurut Bapak Ibu, membandingkan anak yang satu dengan yang lainnya, lebih banyak positifnya atau negatifnya? Saya ingin mendengar pendapat Bapak Ibu. Tulis di kolom komentar ya. Hal yang harus dilakukan oleh lansia agar disayangi dan dihormati anak cucu yang keempat adalah sering mendoakan anak secara tulus. Doa orang tua adalah kekuatan yang luar biasa. Kadang kita tidak bisa lagi membantu anak secara fisik, tapi doa yang tulus dari hati seorang ayah atau ibu bisa menjadi pelindung dan pembuka jalan kehidupan anak-anak kita. Misalnya, Mbah Narti, setiap melakukan ibadah, beliau selalu menyebut satu persatu nama anak-anaknya dalam doanya. Ia tidak meminta apa-apa dari mereka, hanya berharap mereka sehat, rezekinya lancar, dan rumah tangganya rukun. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah menagih perhatian, tapi anehnya, anak-anaknya selalu ingat, selalu datang, selalu mengabari. Doa yang tulus memantulkan energi kebaikan. Anak bisa merasakannya meski tak diucapkan dengan kata-kata. Doa juga menenangkan hati orang tua, membuat mereka lebih sabar dan ikhlas dalam menghadapi kenyataan hidup. Daripada sibuk mengeluh, lebih baik perbanyak doa. Doa yang tanpa syarat, tanpa pamrih, adalah bahasa cinta orang tua yang paling dalam. Dan cinta seperti inilah yang akan terus dikenang, bahkan saat kita sudah tiada. Apakah Bapak Ibu sependapat dengan poin nomor 4 ini? Silakan tulis di kolom komentar. Hal yang harus dilakukan oleh lansia agar disayangi dan dihormati oleh anak cucu yang terakhir adalah jadilah pendengar yang baik, bukan pengkritik. Anak yang sudah dewasa bukan hanya butuh nasihat, tapi lebih sering hanya ingin didengarkan. Tapi sayangnya, banyak orang tua justru cepat memotong cerita anak dengan kritik atau saran yang belum tentu diminta. Padahal, yang dibutuhkan anak seringkali hanyalah telinga yang sabar dan hati yang hangat. Contohnya, ketika anak Pak Samin bercerita soal masalah pekerjaan, Pak Samin langsung menyela. "Makanya, dulu kamu dengerin Bapak, sudah saya bilang bla 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 bla." Akhirnya, si anak jadi malas bercerita lagi, merasa tidak dipahami. Sebaliknya, Bu Tumina hanya diam mendengarkan saat anaknya curhat. Sesekali ia mengangguk, memberi pelukan atau berkata, "Ibu mengerti kok, pasti berat ya." Anak pun merasa lega, merasa diterima dan makin dekat dengan sang ibu. Terkadang kebijaksanaan bukan berasal dari banyak bicara, tapi kesediaan untuk mendengarkan. Menjadi pendengar yang baik adalah hadiah terbaik untuk anak, dan itu akan membuat mereka rindu pulang, rindu bercerita, dan rindu pelukan orang tua. Menjadi orang tua yang disayangi anak di hari tua bukan soal seberapa banyak kita memberi, tapi seberapa bijak kita bersikap. Ketulusan, keikhlasan, dan sikap yang menyejukkan jauh lebih berarti dibandingkan dengan tuntutan dan nasihat tanpa diminta. Ingatlah, anak yang merasa dihargai, didoakan, dan diterima apa adanya akan datang dengan cinta, bukan karena kewajiban. Jika 5 hal bijak tadi bisa mulai kita terapkan dari sekarang, niscaya hari tua akan terasa lebih tenang dan penuh kasih. Jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan like, share ke teman seusia Anda, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, bahagia, dan disayangi anak-anak tercinta. Saya, Teddy Wong MSI,
motivasi, solusi, dan inspirasi.